Kisi-kisi contoh soal ujian PPAT. Yuk apa aja yuk guys, simak. Nomor 1, siapa sajakah pengguna sistem HTL atau yang disebut hak tanggungan elektronik? Yaitu adalah A. PPAT, B. Camat, C. Kreditur, D. Jawaban A, B, C benar. Nah, jawabannya itu adalah D ya, teman-teman. Jawaban A, B, dan C itu adalah benar. Yang nomor 2, sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa 1. Skorsing dari keanggotaan IPAT, yang kedua overnaming, yang ketiga onzetting dari keanggotaan IPPAT, yang keempat naasting. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya, hanya 1 dan 3 yang benar, skorsing dan onzetting. Sementara yang nomor 2 dan 4, overnaming dan nasting, itu maksudnya adalah pengawasan dan juga pembinaan. Jadi bukan sanksi pelanggaran ya guys. Next, nomor 3, PPAT wajib menolak membuatkan akta jika A. Tanah sudah terdaftar tidak diserahkan sertifikat asli. Yang B. Salah satu pihak atau para pihak dan salah satu saksi dalam perbuatan hukum tidak memenuhi syarat atau tidak berhak. Yang C. Belum diperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang D. Objek perbuatan hukum sedang dalam sengketa. Nah, jawaban ini adalah yang jelas adalah yang E ya, teman-teman. A, B, C adalah benar. Next, nomor 4. Sebutkan peraturan berkenaan dengan layanan informasi pertanahan secara elektronik. Nah, ini ada peraturan A, PMNA garis miring Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, yang B, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang C, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garis miring Kepala BPN nomor 1 tahun 2001, dan yang B itu adalah PP nomor 18 tahun 2021. Jawabannya jelas B ya teman-teman, Peraturan Menteri Agraria tahun 2020, oke? Next, nomor 5, sebutkan pasal yang terdapat dalam UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan hak menguasai negara yang diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, yaitu adalah pasal, jawabannya itu adalah yang C teman-teman, pasal 2 ayat 2 huruf A UUPA. Itu harus dihafal ya teman-teman, karena juga sering keluar ini. Dan nomor 6, apa yang termasuk objek pendaftaran tanah? Yang A, bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan hak milik, HGB dan juga hak pakai. Yang B, hak pengelolaan, hak milik satuan rumah susun ya, sarusun itu. Yang C, hak tanggungan, tanah wakaf dan tanah negara. Yang D, jawaban A, B, C adalah benar. Nah, yang ini pasti jelas banget ya. Objek pendaftaran itu pasti jawabannya benar itu karena memang banyak sekali ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D. Next, nomor 7. Kode etik PPAT ditetapkan berdasarkan A. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016, yang B. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 garis miring Cap 4 garis miring 4 Romawi dan garis miring 2017, dan yang C. Peraturan Menteri ATR BPN nomor 8 tahun 2015, dan yang D. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dan jawabannya itu adalah B ya teman-teman. Ini harus diingat ya, oke? Nomor 8, PPAT dilarang membuat akta dalam hal para pihak, kecuali A. PPAT sendiri, B. Suami atau istrinya, yang C. Keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatas derajat dan garis ke samping sampai derajat kedua,
Yang D, Badan Hukum dan Perseorangan. Nah, ini jawabannya itu adalah kecuali, pastinya yaitu adalah D, Badan Hukum dan Perseorangan ya teman-teman. Jadi untuk akta PPAT sendiri kita tuh memang benar-benar dilarang untuk membuatkan akta diri kita pribadi dan juga orang tua dan juga orang terdekat kita ya teman-teman. Maksudnya ya seperti yang di atas gitu, bukan yang terdekat, teman deket gitu. Kalau teman deket sih boleh-boleh aja ya. Oke. Nomor 9, sebutkan pasal yang terdapat dalam UU PA berkaitan dengan hak menguasai negara yang diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa tersebut. Nah, di sini kan waktu itu udah ada ya, ini sengaja aku buat 2 kali karena aku pengen kalian tuh bener-bener memahami dan juga hafal, yaitu adalah jawabannya yang C ya teman-teman, oke? And nomor 10, apa saja hasil pelayanan HT elektronik yang berupa dokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem HTL. Nah, apa saja nih? Jawabannya pasti kalau begini kita cari yang paling lengkap ya, teman-teman. Yaitu pastinya jawabannya itu adalah A. Karena kalau cuma sertifikat wakaf kan nggak mungkin. Nah, ini termasuk trik-trik menjawab sih kalau menurut aku ya. Dan yang terakhir, kita masuk ke esai, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Dan jawabannya adalah berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu data fisik adalah data keterangan mengenai letak, batas, luas, bidang, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Jadi data fisik itu letak dan batas luas bidang tanah ya guys. Nah, sementara data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Nah itu dia, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dukung terus channelku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.